Jadi contohnya kemarin seperti perubahan makna saja seperti tolaba menjadi yatlubu, menjadi utlub, menjadi tolibun. Itu maknanya berubah. Maknanya berubah. Kalau tolaba itu telah mencari atau menuntut. Yatlubu sedang atau akan mencari. Utlub itu carilah atau tuntutlah. Tolibun orang yang menuntut atau orang yang mencari. Tolib atau kalaunya di perguruan tinggi itu mahasiswa namanya. Tolib mahasiswa. Kalaunya perempuannya tolibah mahasiswi namanya. Itu beda jadinya. Meskipun arti dasarnya itu sama pada menuntut atau mencari. Terus lagi perubahan lafaznya. Yang kedua perubahan lafaznya. Madada menjadi madda. Qawala menjadi qola. Itu. Hurufnya berubah. Lafaz itu suatu yang dikeluarkan dari mulut kita. Yang telinga itu mendengar. Itu namanya lafaz. Jadi kalaunya kita ingin sholat, sebelum sholat itu niatnya itu dilafazkan, itu sunnahnya. Di madhab Imam Syafi'i itu sunnahnya. Lafaznya harus, tidak mesti, sunnahnya itu dilafazkan. Usalli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu. Setelah itu di dalam hati lagi artinya itu lafaz. Lafaz namanya sesuatu yang diutarakan, itu lafaz. Yang didengar oleh telinga, itu lafaz namanya. Terus lagi yang terakhir kedua-duanya madda menjadi maddatun. Ada tambahan alifnya itu. Qawilun, inilah asalnya qawilun menjadi qailun, menjadi qailun. Beda. Waw diganti dengan hamzah. Itu perbedaannya. Artinya beda. Artinya tidak sama. Asalnya kan qala. Perubahan kedua-duanya. Asalnya ini qala menjadi qailun. Asalnya ini qawala menjadi qawilun. Tapi agar ringan diucapkan oleh orang Arab menjadi qailun. Itu berubah kedua-duanya. Lafaz dan maknanya. Asalnya itu qala menjadi qailun. Qawala menjadi qawala menjadi qawilun. Kita lanjut ke pembahasan bab-bab dalam ilmu sorof atau bangun kata. Yang pertama itu adalah sulasi mujarrad. Artinya itu 3 yang mujarrad itu kosong. Kosong dari tambahan. Sulasi mujarrad, as-sulasil mujarrad. Itu kosong daripada tambahan. Dasar daripada kata ilmu bahasa Arab, kata ilmu sorof itu adalah 3 hurufnya itu. Meskipun ada tasydid seperti madda ini di atas.
Kalaunya madda itu kan 3 huruf. Asalnya itu madada. Jadi kalaunya orang itu menyebut mada berarti tidak ada tasydidnya. Sama dengan halo? Ya? Apa? Halo? Ya, kita teruskan ya. Seperti dalam bismillah, dalam bacaan bismillah. Kalaunya orang itu tidak ada tasydid, Allahnya itu bismillah, bismillah, bismillah. Nah, itu bismillah itu tidak ada tasydidnya. Kalaunya ada tasydidnya itu bismillah. Nah, itu ada tasydidnya jadinya. Bismillahirrahman itu ada tasydidnya jadinya. Jadi sama dengan sulasi mujarrad. Nah, kalaunya tidak ada tasdidnya, ra ini sulasil mujarrad. Nah, mujarrad. Nah, itu tidak ada tasdidnya. Jadi harus bisa membedakan itu. Seperti lagi maddatun. Maddatun. Harus ada tekanan sedikit kalau tasdid itu. Kalaunya madatun berarti tidak ada tasdid. Berarti asal daripada maddatun berarti madadatun. Dalnya itu 2. Karena orang Arab itu ingin ringan membacanya, jadi maddatun. Itulah. Terus lagi sulasi mujarad itu ada 6 bab. Nanti kita bicarakan ke 6 babnya ini. Kita semester 1 kita membahas ke 6 bab ini saja. Kalaunya ada waktu nantinya ada tambahan. Kalaunya selesai ke 6 babnya ini cepat selesainya, kita ke sulasi majid masuknya. Kalaunya di silabus nanti Bapak bagi silabusnya. Kalaunya di silabus itu ada tambahan materinya itu. Jadi mungkin apa nanti tambahannya. Tapi kita fokuskan untuk semester 1 ini ke sulasi mujarrad. Karena sulasi mujarrad itu banyak ditemui di buku-buku bahasa Arab dan juga di percakapan bahasa Arab itu banyak ditemui. Yang kedua sulasi mazid. Yang kedua sulasi mazid. Sulasi mazid ini artinya 3 yang bertambah. Artinya apa? Artinya sulasi majid ini 3 yang bertambah hurufnya. Ada hurufnya bertambahnya itu 1. Ada bertambahnya 2, ada bertambahnya 3. Itu hurufnya, tambahannya. Sulasi mazid. Tapi asalnya itu disulasi mujarrad juga. Jadi kalaunya kita mencari arti atau mufradat atau terjemah bahasa Arab di kamus, itu untuk sulasi mazid itu sulit mencarinya kalau kita tidak mengembalikan ke sulasi mujarrad, di mana tambahan di sulasi mazid gitu. Kata tambahan atau huruf tambahan di sulasi mazid itu. Ada tambahan-tambahannya. Itu ada 12 bab. Ada 12 bab. Yang ketiga itu adalah rubai al-mujarrad.
4 yang kosong dari tambahan. 4 yang kosong dari tambahan. Itu ada satu bab saja. Satu bab saja. Rubail mujarrad, itu satu bab. Terus lagi yang terakhir rubail mazid. 4 yang bertambah rubainya. Asalnya 4, ada tambahannya. Itu maksudnya. Rubail mazid, yaitu 3 bab. 3 bab. Jumlah semuanya ada 22 bab. Kalaunya di pondok pesantren ini dihafal semuanya. Diingat, dihafal, disetor. Semuanya 6 bab ke 22 bab itu. Ke 22 bab itu ada pecahannya lagi. Yang mana satu bab itu 7 bina. 7 bina, 7 bangunan pula. 7 bangunan. Jadi 7 kali 22 berapa? Fauzan. Aina Fauzan? Fauzan aina? Muhammad Fauzan. Ada. Ya. 22 kali 22 kali 7. 154, Pak. 100. 154. Ya, berarti 154 timbangan. 164 kah? 64 ya. 5. Oh, 5 kah? 154 timbangan. Itu yang dihafal. Kalaunya di pondok pesantren. Itu yang dihafal. Yang dihafal itu tidak menghafal saja, tapi juga menerapkan ke buku-buku bahasa Arab jadinya. Kalaunya dasarnya itu setelah hafal dibarengi dengan ilmu nahwu, itu awal-awal itu membaca buku bahasa Arab yang gampang saja, yang sederhana lah. Yang diulang-ulang misalnya, yang diulang-ulang katanya itu. Seperti Syarah Jurmiyah atau Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar Jiddan. Itu kata-katanya itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Jadi tidak sadar nantinya itu kita ingat kata-kata itu. Karena diulang-ulang kata-kata itu. Banyak diulang-ulang. Itu yang sederhana. Kalaunya kitab lain seperti buku bahasa Arab Akhlaqul Banin, itu gampang. Apanya itu kata-katanya itu sederhana. Gampang untuk diingat dan juga diulang-ulang. Banyak diulang-ulang juga itu. Jadi 154. Kalaunya kita kesemuanya itu kita pelajari, tidak sempat waktunya karena perkuliahan ini hanya 14 kali tatap muka, 16 kali tatap muka, 2-nya itu evaluasi middle dan final. Sisanya itu ilmu pengetahuan yang tidak didapat di perkuliahan dicari oleh mahasiswa dan mahasiswi di luar sana atau guru di desa kalian itu dicari karena untuk mengembangkan pengetahuan kita harus mencari
di luar perkuliahan, karena perkuliahan ini waktunya tidak banyak. Karena kalaunya semuanya kita pelajari itu tidak akan sempat lah waktunya gitu. Ya mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Bentar ya. Nah, ini ada contoh follower siapa? Ahmad Firdaus. Masuk lagi ada Ahmad Firdaus. Ada. Nah, ini ada contoh tasrifan. Nah, ini contohnya kelihatan? Ya. Ini Nggak kelihatan, Pak. Hah? Kada kah? Kelihatan, Pak. Oh, ya. Nah, ini 6 bab. Yang pertama tadi sulasi mujarad di sebelah kanan ini fa'ala yaf'ulu itu satu bab fa'ala yaf'ulu itu satu bab fa'ala yaf'ilu itu satu bab. Ini fa'ala sama fa'ala yaf'ulu
fa'ala yaf'ilu 2 bab, dan ini fa'ala yaf'alu sudah 3 bab. Terus lagi fa'ala yang pertama tadi apa? Fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu yang keempat. Terus lagi fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Terus fa'ula yaf'ulu. Selesai 6 bab. Sini fa'ula yaf'ulu. Ini fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Ini contohnya di sini. Ini contohnya. Fa'ila wajila. Ini kita secara global aja dulu. Nanti kita masuk ke sini. Jadi 6 bab itu. Itu contohnya. Sampai di sini ada pertanyaan belum? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sebelum kita lanjut membahas tentang bina. Sebelum kita lanjut membahas tentang bina, setelah kita bahas tentang bina, baru kita membahas tentang sulasi mujarrad itu. Ada? Tidak ada ya? Kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Nur Hussein. Assalamualaikum Pak. Maaf, bisakah contohnya tambahkan huruf yang sahih? Tambahkan huruf yang sahih. Maksudnya? Maksud ulun anu Pak, tadi contoh yang Bapak tampilkan di share screen itu kan yang bina yang mu'tal sama yang mudha'af Pak. Ilatnya aja itu. Ya. Itu contohnya ilat ya. Oh, inggih kira ulun ada yang sahih. Oh, nanti kita bahas di bina jadinya. Iya, Pak. Ya, di bina, dan itu sekaligus perkenalan huruf ilat jadinya. Iya, Pak. Tadi di slide itu tasrif istilah ilah. Jadi ada yang ilahnya itu. Ada huruf ilatnya lah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada? Ada? Tidak ada. Maulana? Maulana. Ya, Fauzan Maulana. Ada pertanyaan? Masih. Ya. Nur Hikmah? Tapi saya Ahmad Firdaus? Ada? Ahmad Firdaus? Kadeda, Pak. Ada? Kadeda, Pak. Kadeda kah? Di reguler 2 kah Ahmad Firdaus? 1, Pak. Reguler 1, Pak. Kan? Oh, dikira kadeda tadi. Ya. Lambat, Pak. Ya. Ramadhani, Ahmad Ramadhani. Ada? Ahmad ya.
Mustafa? Mustafa ada saudara tadilah? Syaifullah? 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 Mana Syaifullah? Syaifullah? Adalah belum kah Syaifullah? Budiati ini pindah lah. Nur Azimi Ilhami? Nur Azimi Ilhami? Hadir. Ya. Kita lanjut ya ke pengenalan bina. Ini bina ada 7. Yang pertama bina sahih, contohnya itu doroba. Kenapa jadi sahih? Nanti kita bahas. Yang kedua bina mudha'af seperti farra. Yang ketiga bina mithal seperti wasola. Yang keempat bina ajwab seperti qala. Yang kelima bina naqis seperti roma. Yang keenam bina lafif rawa. Yang ketujuh bina multawi waqo. Itu ada 7 bina. Kalau 6 dan 7 ini ada sebutan lain. Apa sebutannya? Lafif makrun kan? Atau lafif apa? Mafruk kah? Apa? Mafruk lah. Ya kan? Mafruk dan makron ya. Itu ada 7. Ada 7. Ada 7 bina. Nah ini di dalam bahasa Arab itu pasti ada kita mendapatkan kata seperti ini, bina seperti ini. Salah satunya itu pasti. Terus kita lanjut ke pembahasan bina lagi. Nah, arti bina. Dalam ilmu sharaf ada yang dinamakan bina. Bina bangunan. Bina bunyal Islamu ala khamsin. Dibangun Islam itu ala khamsin, 5 perkara. Bunyal Islam dibangun. Al-bina berarti bangunan bina ini secara lugat, secara bahasa. Secara istilah pengertian bina adalah huwa shighah bi'tibari hurufiha wa harakatiha wa sakanatiha. Adalah kalimat yang ditinjau dari segi hurufnya atau tata letaknya serta dari segi harakat dan matinya huruf. Di dalam kitab Fathul Khabir. Itu sigat. Sigat itu adalah kalimat. Kalimat itu adalah kata. Dari segi hurufnya atau tata letak hurufnya itu, atau dari segi harakatnya,
atau dari segi matinya. Kalaunya dari segi hurufnya, itu mungkin ada huruf mudha'af, ada huruf ilat. Kalaunya dari segi harokat, itu bisa bertasdid atau mudha'af. Kalaunya yang pertama tadi huruf ilat, dan matinya itu sama. Matinya sama, bisa huruf ilat juga ada. Terus kita lanjut. Bina dapat dipahami sebagai kerangka asal lafaz. Bina itu yaitu bangunan kata itu, kerangka asal lafaz, untuk dapat mengetahui kokoh tidaknya suatu lafaz, maka perlu memahami tentang bina, sehingga asal usul lafaz itu dapat diketahui dan dapat dicari di kamus bahasa Arab. Kalaunya tidak tahu, bisa tidak dapat kita cari di kamus itu. Dengan mengetahui asal usul lafaz tersebut, akan mudah mencari makna dalam kamus-kamus Arab. Jadi mudah kita mencarinya itu. Yaitu ada 7 macam bina. Ada 7 macam bina. Yang pertama bina sahih, seperti doraba. Ini sudah tadi. Yang pertama bina sahih. Arti bina sahih adalah kalimat. Ini kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat itu kata dalam bahasa Arab. Kalimat fi'il atau kata fi'il. Kata fi'il. Nanti kita bahas apa itu fi'il. Yang huruf asalnya fa, ain, dan lam fi'ilnya selamat dari huruf ilat, hamzah, dan tad'if, 2 huruf yang sama. Jadi bina sahih adalah huruf asalnya itu fa, ain, dan lam, fi'ilnya itu tidak ada huruf illah, hamzah, dan tad'if, huruf yang sama. Huruf illah itu huruf mad. Alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Contohnya nasara. Itu tidak ada huruf ilat. Alif tidak ada, waw tidak ada, ya tidak ada, hamzah tidak ada, yang sama juga. Ya. Sama dengan doroba dan fataha, itu tidak ada huruf ilah, hamzah, dan tad'if, huruf yang sama, 2 huruf yang sama. Berarti bina sahih itu terlepas daripada huruf ilah, alif, waw, dan ya, yaitu huruf mad, huruf panjang, huruf bisa memanjangkannya itu di dalam ilmu tajwid, di dalam ilmu bacaan Al-Quran, itu huruf mad. Hamzah itu harus dibaca. Hamzah itu harus dibaca. Kalaunya alif tidak dibaca. Misalkan ansara, misalkan. Sini ada ansara. Bertambah apa? Hamzah. Bertambah hamzah. Kalaunya bertambah hamzah, kita lihat dulu
hamzahnya itu tambahan atau tidak tambahan. Misalkan di sini ada hamzah. Kita lihat hamzahnya itu tambahan atau tidak. Kalaunya hamzahnya itu tidak tambahan, berarti hamzah ini. Hamzah yang ini. Berarti bina sahih itu tidak selamat daripada hamzah ini, berarti tidak bisa dikatakan bina sahih. Ada tambahannya bina mahmuz namanya. Seperti akhada, seperti akala. Kalaunya akrama itu hamzahnya itu tambahan satu huruf, itu tidak apa-apa. Kalaunya tambahan, hamzahnya itu tidak jadi masalah. Kalaunya hamzahnya itu tidak tambahan, asli daripada kalimat atau kata tersebut, berarti tidak bisa lagi dinamakan bina sahih. Ada tambahannya sahih mahmuz namanya, atau bina mahmuz. Ada tambahan hamzahnya itu. Itu. Jadi ini kita teruskan. Yang kedua adalah bina mudha'af. Ialah kalimat yang ain. Nah ya, maaf tadi ain ya. Kita terlewatkan. Ain itu di permulaan huruf awal itu ain. Ain itu huruf awal. Fi'il itu ini istilah dibina ya. Kalimat yang ain fi'il dan lam fi'ilnya terdiri huruf ilah. Fi'il ini fi'il. Jadi di ain fi'ilnya itu, ain itu di tengah fa fi'il. Kita apa itu? Kita bahas dulu di bina sahih tadi. Maaf ketinggalan tadi fa ain dan lam fi'il. Jadi ini ya, fa, ain dan lam. Fa ini di awal huruf, di awal kalimat. Ain fi'ilnya ini di tengah huruf tengah kalimat, dan lam ini huruf akhir kalimat atau kata. Jadi fa ini huruf awal kata, ain huruf tengah kata, dan lam ini huruf akhir kata. Fi'il. Yang penting fi'il. Fi'il itu artinya perbuatan. Fi'il, perbuatan atau melakukan sesuatu, itu artinya fi'il artinya perbuatan. Jadi duduk berarti itu fi'il karena itu perbuatan. Orang duduk, jalisun, orang duduk, itu menyebut orangnya itu duduk, jalisun, orang duduk.
Itu bukan fiil jadinya. Jadi fiil itu secara garis besarnya itu adalah perbuatan. Jadi fa fiil contohnya ini fa fiil di awal, ain fiil kita sebutkan fa fiil, ain fiil dan lam fiil. Jadi 3. Fa fiil ain fiil so dan lam fiil ro. Jadi so ro. Itu. Fa, ain dan lam. Itu sebutan dalam ilmu bahasa Arab. Dalam ilmu sorob. Maaf, dalam ilmu sorob. Fa, ain dan lam fiil. Seperti do, ro, ba. Fa, ta, ha. Itu ain fiilnya ro, fa fiilnya do, lam fiilnya ba. Jadi do, ro, ba. Gitu. Kita lanjut. Bina mudha'af. Di ain fiilnya itu, ain fiil dan lam fiilnya itu terdiri dari huruf kembar, huruf yang sama. Ya, contohnya madda, qarra, dalla. Asalnya madada, qarara, dalala. Huruf yang sama itu ditasydidkan. Ditasydidkan. Jadi ain fiil dan lam fiilnya itu ada huruf kembar sama. Itu namanya bina mudha'af. Adapun mudha'af untuk fiil rubai. Nah, rubai ini 4. Tadi kita sudah bahas 4 ya. Asalnya itu 4 adalah kalimat yang fa fiil, lam fiil pertama terdiri dari huruf kembar dan ain fiil dan lam fiil kedua juga terdiri dari huruf kembar. Itu mudha'af daripada rubai. Contohnya qala, waswasa, to'a. Itu bina mudha'af. Sama. Tapi diselingi dengan huruf yang lain. Jadi seperti qalqala, waswasa, to'a. Itu rubai mujarrad namanya. Qalqala, waswasa, to'a. Ini mudha'af. Zalzala, zalzala itu termasuk. Karena fa fiil dan lam fiilnya itu huruf kembar, ain fiil dan lam fiilnya itu huruf kembar. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut, atau ada apa? Ada pertanyaan? Atau ada usulan? Atau ada usulan bagaimana? Ada? Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ada. Pak, misalnya bina itu apa cuma untuk fiil? Gimana kalau misalnya kata benda juga kayak kolamun misalnya? Contoh bina sahih misalnya. Contoh bina sahih. Kalau bina. Ya, misalnya. Bina itu apa? Bangun kata. Kalau kolamun, kolamani, apa? Aklam lah itulah. Bangun katanya itu sedikit jadinya. Tidak. Nah, antara baterainya low. Bentar, cari charger. Oke, teman-teman sedikit menambahkan untuk isim atau kata benda, contoh seperti kolamun. Kolamun itu mujarrad, artinya tidak ada kata ambilannya.
Sedangkan fiil, setiap fiil itu pasti ada ambilannya. Nah, di sana makanya ada binanya. Sedangkan kolamun untuk tasrifannya ada. Contohnya kayak kolamun, kolamani, terus aklam. Langsung jamak tak. Isim itu mujarad artinya ada yang ambilannya. Nah, kecuali ada ambilannya. Contoh kayak muslimun, muslimani, muslimuna. Amsyuk. Seperti itu maksud ulun. Kira-kira kalau dipahami. Kayak Pak Suhaibatul Aslamiyah. Am, 9 jadi. Mantap guru nih. Berarti lebih condong. Berarti kalau bina tuh lebih condong ke PL lah. Tinggi, soalnya bina ini membahas masalah asas atau awal bentuk kalimat itu. Sedangkan seperti kolamun itunya mujarad. Kada ambilannya. Kada awal mulanya. Ya, teruskan Pak Hussein. Cukup Pak. Hah? Apa? Teruskan ya. Pak. Mungkin ada tambahan, mungkin. Atau mungkin ada usulan. Ya. Kita kan di sini ibaratnya itu saling saling sharing lah. Kalaunya kuliahan ini beda dengan madrasah, beda dengan SMP, beda dengan SMA, beda dengan aliyah, itu beda. Kalaunya kita kan sini sifatnya itu diskusi. Sifatnya diskusi. Gitu. Jadi kalaunya ada tambahan bisa. Kalaunya ada usulan itu bisa. Jadi kan kita agar banyaklah wawasan kalaunya kita saling sharing itu. Ya, tadi siapa tadi pertanyaan siapa? Suhaibatul Aslamiyah, bina itu apakah untuk isim bina itu apakah ada ya? Apakah ada? Ya. Fauzan Maulana bisa menjawab? Silahkan. Isim itu apakah ada bina itu? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah di bina itu ada isim? Nah, Ada seperti isim fa'il atau isim maf'ul. Misalnya diambil dari kata masdar. Misalnya kayak daraba, yadribu darban. Itu bisa jadi isim. Saya cukup sekian, terima kasih. Ya. Ya, silahkan lagi Muhammad Nur Hussein. Boleh nambahkan sedikit Pak? Ya. Untuk isim juga mempunyai bina, teman-teman semuanya. Binanya itu ada isim bina soheh, sama seperti fi'il tadi, hurufnya tidak ada huruf ilat lah. Jadi ada juga untuk isim itu binanya namanya bina mangkus sama maksur. Kalau maksur itu diakhiri alif, contohnya kayak huda. Nah, atau misalnya Musa. Nah, kalau mangkus itu diakhiri ya, huruf akhirnya ya, contohnya seperti qadi dan lain-lain sebagainya. Ada juga isim itu binanya mudha'af. Ada yang sama dalam satu kalimat. Nah, seperti itu. Isim juga memiliki bina,
Cuma binanya cuma ada 4 saja, yaitu soheh, maksur, mangkus, sama mudha'af. Mungkin itu aja yang dapat ulun ketahui. Mungkin ada kurangannya bisa. Ya, terima kasih. Untuk isim itu ya tadi ada binahnya, cuma tidak banyak isim itu. Bentar ya, ada telepon. Enggak, Bapak. Untuk isim yang bisa ditasrif itu contohnya kayak muslimun atau solihun, itu bisa ditasrif. Nah, sedangkan ada juga yang tidak ada ambilannya.